Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, saya akan menjelaskan penggunaan e-rapot khususnya di SMKN 1 Jombang. Pastikan panjenengan login di alamat ini ya, 103.139.47.148.28154. Sekarang kita masukkan email dan password yang sudah diberikan. Pastikan ini juga tahun pelajarannya 2023-2024 genap. Kita login. Oke, yang perlu panjenengan siapkan sebelum kita memulai mengisi rapot adalah pastikan dulu kalau memang kelas 10, maka kita butuh capaian kompetensi. Tapi untuk kelas 11 dan kelas 12 kita butuh yang namanya kompetensi dasar. Yang pertama adalah yang kita lihat pada kompetensi dasar. Jadi kita di menu referensi, setelah itu kompetensi dasar. Kita filter di sini, misalnya saya mau masukkan untuk kelas 11, berarti saya sudah siapkan KD-nya. Kelas 11, saya itu 11 M3, misalnya seperti ini, teknik animasi 2D dan 3D. Di sini saya melihat saya tidak menemukan untuk KD saya 3.11, yaitu untuk animasi 3 dimensi. Jadi, langkah selanjutnya saya harus menambahkan. Ya, misalnya seperti itu. Misalnya saya tambah data kelas berapa, 11 misalnya, rombongan belajarnya 11 LM3, mata pelajarannya teknik animasi 2C dan 3D, aspek penilaiannya, jadi kita memasukkan sesuai aspek penilaiannya nih Bapak Ibu. Pengetahuan ataukah keterampilan. Misalnya keterampilan 3.11 yang mau saya masukkan. Deskripsinya, saya ambilkan dulu deskripsinya. Misalnya, deskripsinya. Oke, saya masukkan deskripsinya bisa seperti ini, baru setelah itu saya klik simpan. Kalau sudah klik simpan, ya di sini berarti sudah ada. Misalnya di sini saya menggunakan karena saya animasi 3 dimensi, di sini sudah ada 3.11, 4.11, 3.12, 4.12, 3.13 sampai dengan 19 ya. Oke, sampai dengan poin 3.19. Ini adalah untuk animasi 3D dan 2D. Selanjutnya, jika kita kelas 11, maka kita langsung ke tujuan pembelajaran. Kita harus memasukkan dulu tujuan pembelajaran. Misalnya di sini saya filter berdasarkan kelas 11. Setelah itu rombelnya 11 mm3. Ini teknik animasi 2D dan 3D saya masukkan ya. Saya cari ya, misalnya untuk menerapkan model sederhana berbasis 3D hard surface. Di sini menerapkan dan membuat model sederhana berbasis 3 dimensi. Maka kalau sudah ketemu kita langsung mapping saja Bapak Ibu. Nah, mapping seperti ini. Tapi nah di sini kita masukkan dulu mapping. Misalnya ini sudah ada ya tujuan pembelajarannya. Nah, kita begini, kelas berapa saja yang kita ajar, misalnya seperti ini. Setelah itu baru klik simpan. Seperti ini. Oke. Selanjutnya lagi, jika ternyata tutup dulu, tidak ada di sini, maka Bapak Ibu harus menambahkan. Misalnya kelas 11, rombongan belajarnya 11 M3, mata pelajaran teknik animasi 2D dan 3D. Kompetensinya, misalnya pengetahuan, KD-nya, saya pilih yang menerapkan konsep dasar 3D ya. Konsep dasar ini 3D, misalnya seperti ini. Saya unduh template-nya dulu. Saya unduh template-nya dulu. Nah, ini sudah saya unduh. Saya isi sesuai dengan template tadi. Jadi saya isi dulu, misalnya saya buka di tempat yang lain. Di sini kalau saran saya, Bapak Ibu hanya satu aja ya, misalnya di situ kan ada menggambar konsep dasar objek 3 dimensi. Panjenengan ketik satu aja, satu masukan. Misalnya di sini menerapkan, mungkin tidak terlihat di Bapak Ibu ya, menjelaskan dan menggambar, dari siswa mampu menjelaskan gitu ya, dan menggambar. Jadi jadikan satu aja biar memudahkan nanti waktu Bapak Ibu membuat deskripsi biar tidak terlalu panjang. Okay.
Ntar misalnya di sini ya, bentar. Oke, seperti menjelaskan dan menerapkan misalnya seperti itu. Tinggal panjenengan save. Jika sudah tersimpan, panjenengan bisa upload kembali ya. Tetap di sini kita upload. Saya browse, saya cari file saya ya, misalnya ini. Oke, di sini. Oke. Tinggal di sini sudah masuk apa yang tadi saya menjelaskan konsep dasar ini ya Bapak Ibu ya. 3 dimensi sketsa rancangan. Misalnya tujuan belajar seperti itu. Yang penting kalau di sini sudah ada tujuan pembelajaran ya panjenengan tinggal mapping saja. Tetapi jika tidak ada maka panjenengan harus tambah data dulu. Di proses ini ya, di proses ini panjenengan jangan lupa untuk membuat mapping. Karena kalau tidak kita buat mapping maka kita tidak bisa mengisi nilainya. Jika kelas 10 bagaimana? Jika kelas 10 maka panjenengan harus kecapaian pembelajaran. Misalnya di sini kelas 10 ya. 10 DKV, saya mengajar di 10 DKV informatika. Saya cari ya misalnya untuk mapel apa, nggih, setelah itu saya aktifkan. Nggih, setelah saya aktifkan sudah selesai semuanya ke nilai akademik. Oke, nilai akademik panjenengan isi di nilai akhir. Nah, di sini kuncinya di sini, klik misalnya saya tadi kelas 11 dulu. Setelah itu reguler, rombongan belajarnya 11 M3, mata pelajaran teknik animasi 2D dan 3D, bentuk penilaiannya kalau tadi misalnya panjenengan tidak menggunakan itu maka di sini tidak bisa kita mengisi untuk nilai akhir. Nggih. Nah, begini tampilannya. Sebentar. Mohon maaf agak lama. Oke, di sini maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kita tinggal unduh aja. Ya, setelah kita unduh, kita isi nilainya. Setelah kita isi nilainya, kita upload. Ya, kita upload. Misalnya sini saya sudah buat nilainya, berarti tinggal saya cari template saya tadi mana. Tinggal saya upload. Misalnya seperti itu. Template saya sudah hapus, tinggal nanti diupload. Maka nilainya akan muncul di sini Bapak Ibu. Untuk membuat deskripsi, untuk memudahkan kita ya, langsung saja misalnya, oh deskripsi ini tercapai, deskripsi ini tercapai, deskripsi ini tercapai. Misalnya seperti itu, panjenengan jangan lupa untuk tekan simpan. Ya, kalau sudah simpan deskripsi, maka langkah selanjutnya adalah pencapaian kompetensi. Di capaian kompetensi ini, misalnya kelas 11 ya, reguler, ininya 11 M3, mata pelajaran teknik animasi 2D dan 3D. Misalnya seperti ini. Di sini ini bisa kita rubah. Jadi kita sesuaikan sebenarnya. Kita sesuaikan, setelah itu kita paste di sini, di bawahnya yang tercapai ini kita paste, setelah itu baru klik simpan. Selesai sudah kita masukkan nilai, yang penting adalah cek di beranda. Kalau ini sudah begini ya, 36 dan nilainya maka tugas kita sudah selesai. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sekarang kita ke yang kelas 10. Tadi saya sudah bilang kalau kita kelas 11 dan kelas 12 maka kompetensi dasar, jika kelas 10 maka kita capaian pembelajaran. Kita pastikan dulu capaian pembelajaran untuk kelas yang kita ampu sudah ada di sini. Jika belum, maka kita harus tambah data sesuai dengan formatnya bagaimana. Saya di tujuan pembelajaran. Setelah capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran. Jika di sini belum ada seperti tadi ya, kita harus tambah data hampir sama dengan waktu kita kelas 11 tadi. Tinggal klik tambah data, setelah itu download template, diisi, upload gitu aja. Jika tidak, maka di sini kita misalnya di sini sudah ada. Jangan lupa di mapping ya.
Karena kuncinya untuk itu adalah di mapping ini. Kelas 10 misalnya rombongan belajarnya kelas 10 DKV 1 dan 10 DKV 2, misalnya seperti ini, saya klik simpan. Setelah saya klik simpan, langkah selanjutnya adalah tutup ya. Saya ke nilai akademik. Di nilai akademik ini saya pilih di nilai akhir. Oke, misalnya seperti ini kelas 10 reguler DKV 1 ya, informatika nilai akhir ya, pilih nilai akhir. Kita download ya template-nya sama seperti yang tadi, kita isi ya, ini template-nya kita download, kita isi. Setelah itu baru kita simpan. Kalau sudah tersimpan, maka langkah selanjutnya adalah kita capaian kompetensi. Jadi yang membedakan hanya di depan saja nggih. Kalau yang kelas 10 itu pakai yang namanya capaian pembelajaran, sedangkan kelas 11 dan 12 pakai kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran juga sama. Di kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka juga pasti ada tujuan pembelajaran. Ini pun nanti bisa kita sikapi ya Bapak Ibu untuk memudahkan di capaian pembelajaran. Seperti tadi kelas 10 misalnya, atau saya kelas 10 gini aja. Setelah itu reguler ya. Saya itu DKV 1 misalnya seperti informatika. Kalau tadi sudah terisi nilai, maka nanti untuk deskripsi, untuk istilahnya untuk memudahkan kita aja. Kita deskripsi di luar ya, nanti kita pastekan aja di sini. Ya. Tapi setelah dipastekan jangan lupa untuk diklik simpan. Terima kasih.